Hai, selamat datang di Business Hack 101. Ini adalah serial video pembelajaran untuk membantu Anda para pengusaha dan inovator di korporasi dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Pada episode kali ini kita akan bicara tentang market penetration. Menjawab pertanyaan penting, gimana ya caranya kita bisa mengeksploitasi market yang kita ingin sasar sehingga melipat gandakan pemasukan kita. Nah, yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Oke, saya Indro Nugroho, CEO dan co-founder dari Cias Corporate Innovation Asia dengan sahabat saya. Saiful Islam dari nginbound.com. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang market penetration. Oke, ini menarik banget pembahasannya karena kalau kita mau bicara berupaya supaya ambil ancang-ancang untuk scaling up, maka ini harus duduk dulu di awal. Yes. Paling nggak pemahamannya, Iya, kesadarannya, track-nya gitu ya, Mas Iful ya. Oke. Ya. Nah, intinya adalah gini, ketika kita bicara market penetration, ini isinya gini lah. Kalau kita punya sapi itu, sapinya dipastikan diperes sampai susu, tetes susu terakhir. Jadi, atau bahasa lainnya eksploitasi dari existing market. Nah, kalau kita bicara market, itu seringkali kita seolah-olah cuma bicara satu segmen market ya. Tapi, kalau memang kita brandnya udah kuat, sebenarnya kita bisa main di tier-tier di atasnya atau di bawahnya kalau kita bicara market gitu ya. Jadi boleh untuk kita akhirnya garap segmen market yang ada di bawahnya. Kalau memang kita brandnya udah kuat di segmen yang ada di atas ya. Lebih mudah brand yang udah kuat di segmen atas untuk garap segmen yang ada di bawahnya. Agak susah kalau dia udah dikenal sebagai brand level bawah terus bergerak ke atas tuh agak lebih susah gitu. Naik ke atas susah banget. Yes. Jadi seringkali harus ganti brand gitu ya. Yang berhasil itu Samsung itu ya, Mas Saiful ya. Samsung itu kan dulu tuh kan sebenarnya kan brand untuk produk elektronik yang menengah ke bawah lah gitu. Terus dia rebranding itu luar biasa, tapi itu mahal, lama, effortnya luar biasa. Nah, aku kasih contoh market penetration ini Apple ya, Apple lagi gitu ya. Nggak ada contoh yang lain Mas Indra. Brand advocate. Saya brand advocate soalnya ya. Kalau Apple fanboy harus nyontohin Apple. Nanti saya kasih contoh yang lain deh. Kita tahu ya kalau kita bicara Apple ini produk high end gitu, menengah ke atas yang beli, produk yang kualitasnya paling bagus gitu. Dan orang kalau punya brand Apple itu kebanggaan, ngerasa bahwa dia masuk kelompok elitis tertentu gitu ya. Nah kalau teman-teman perhatikan sekarang, Mas Saiful, Apple itu sekarang udah mulai merambah segmen-segmen yang ada di bawahnya loh gitu. Iya kan? Jadi Apple iPhone SE itu sebenarnya untuk yang masih itu sama kayak iPhone 6 kalau nggak salah ya bentuknya ya. Betul ya? Yang masih entry level. Iya, itu entry level gitu. Entry levelnya Apple gitu. Harganya juga terjangkau kok gitu. Jadi orang-orang yang sebenarnya bukan marketnya Apple, tapi dia pengen punya produknya Apple, itu disediain produknya oleh Apple. Nah, itu contoh market penetration. Jadi ada satu titik teman-teman semuanya, ketika teman-teman udah menguasai satu segmen tertentu, boleh untuk garap segmen-segmen yang lain. Yang paling mudah adalah di bawahnya. Dengan membuat sebuah produk yang tetap harus punya brand image dan punya standar kualitas yang sama dengan produk yang awal, cuman ada beberapa hal yang memang disimplifikasi gitu. Supaya nanti harganya bisa masuk gitu. Contoh yang lain deh, supaya nggak Apple minded ya, Intel. Intel itu dia buat prosesor yang high end, kemudian dia ngeluarin Celeron. Nah, Celeron itu untuk menggarap laptop yang murah gitu. Apa untungnya? Pertama, dia bisa memperluas marketnya secara signifikan gitu. Kalau dulu itu ya segmennya kecil, begitu dia buat Celeron, dia bisa menggapai market yang lebih banyak. Akhirnya mimpi dia bersama dengan Microsoft ya, mimpi untuk setiap rumah ada komputer, setiap meja ada komputernya itu menjadi mungkin gitu. Tiba-tiba tuh jadi affordable for everybody gitu. Walaupun marginnya lebih tipis, tapi karena dia main volume ya untung juga kan gitu. Nah itu contoh dari market penetration. Ya, jadi Anda udah punya base customer yang kuat, base segmen yang kuat. Nah, teman-teman pengen mengeksploitasi lagi itu dari market itu. Garap setiap segmen yang ada supaya lebih banyak revenue yang didapetin. Mas, gimana Mas? Silakan nambahin Mas.
Oke, jadi dari sepanjang seri pembelajaran kita ya, Coach, dari course ini mulai dari awal sampai yang ini episode ke berapa ini, Coach? 14. 15 ya? 14. 14 ya. Kita sama sekali belum menyinggung yang namanya scale up. Gitu. Mhm. Ya, kenapa sih kita nggak langsung buru-buru langsung melakukan scale up ya? Salah satunya scale up itu memang sakral banget sih sebenarnya kalau bagi sebuah bisnis. Katakanlah gini, ada dua hal yang paling tidak kita harus sudah kita penuhi. Satu, sudah mencapai product market fit. Yang kedua adalah kita sudah nyebrang nih dari early market, bukan dari early market menuju ke early majority. Jadi Dari early mainstream adopter market. jadi early majority, Mas. Eh, sorry ya, betul. Kalau kita mengacu ke Geoffrey Moore, gitu, jadi kita sudah nyebrang dari early adopter menuju ke early majority. Maksudnya kita sudah bergeser dari early market menuju mainstream market. Yes. Artinya apa? Sebenarnya kita sudah tahu bagaimana gambaran customer ideal dari bisnis kita. Customer ideal itu bukan hanya value suka sama value produk kita, tapi juga mereka punya duit yang layak untuk membayar value dari produk kita tadi. Nah, bagaimana cara kita mengeksploitasi market secara besar-besaran? Cara yang pertama adalah kita ini udah sedikit teknis sih. Jadi kita sempat singgung sebelumnya, kalau kita mau memaksimalkan yang namanya paid channel, jadi sesuatu yang kita bayar, ya udah sesinya sebenarnya maksimalnya bisa kita lakukan di sini. Jadi kita sudah ada di posisi ini, kita sudah tahu siapa customer ideal kita. Habis itu kita breakdown nih, kita kuliti nih siapa mereka ini dari sisi demografinya, dari sisi psikografinya, benar-benar kita kuliti. Setelah kita dapat gambaran ini, kita cari look alike-nya. Cari look alike-nya di mana ya? Kita bisa gunakan paid channel tadi. Jadi benar-benar kita seleksi, karena kan paid channel kan audiensnya gede banget ya, karena biasanya Facebook gitu ya, Facebook sudah berapa audiensnya, udah 2 miliar ke atas gitu ya, Instagram sudah 1 miliar, TikTok sudah 800 jutaan gitu. Nah itu audiens banyak banget. Kalau kita mau mencari audiens yang mirip dengan customer ideal kita, itu bisa. Itu kita bisa lakukan, nyari yang look alike. Jadi aku punya karakter customer yang seperti ini. Oke, aku cari tipikal yang kayak gini. Aku broadcast konten untuk menjaring customer-customer ini. Nah, yang kedua yang kita bisa lakukan adalah memaksimalkan customer existing kita. Jadi kita sudah punya customer ideal, kita sudah bisa menakar mereka punya duit. Nah, caranya adalah bagaimana orang yang sudah menjadi customer ideal ini bisa menjadi promoter bisnis kita. Nah, kita harus punya program untuk melakukan ini. Makanya salah satu mungkin ya, metode scale up paling aman ya ini tadi. Jadi kita biayanya jauh lebih murah dari yang metode yang pertama tadi, tapi di sini kita bisa mendapatkan audiens yang berkualitas, customer yang berkualitas. Karena apa? Biasanya sphere of influence itu lingkaran pengaruh dari seseorang itu nggak jauh-jauh dari orang yang sama dengan orang itu. Misalnya saya menganggap Coach Indrawan adalah target market saya. Orang-orang di sekitar Coach Indrawan, pertemanan Coach Indrawan itu kurang lebih sama. Ya, itu sudah natural sekali. Orang akan berteman dengan orang-orang yang setipe dengan dia. Makanya ketika saya mau menyasar lingkarannya Coach Indrawan, saya akan mengakses Coach Indrawan, terus saya berikan stimuli agar menceritakan tentang produk kita kepada lingkungan tadi. Nah, itu salah satu strategi melakukan penetrasi market atau mikro semaksimal mungkin gitu. Ya. Nah, ini menarik ya, yang disampaikan Mas Saiful dengan yang saya sampaikan tadi itu perbedaannya gini. Yang satu bergeraknya nyamping, yang satu bergeraknya ke dalam, ke bawah. Jadi ketika saya tadi nyontohin Apple, dia ngeluarin iPhone SE, kemudian Intel Pentium ngeluarin Intel Celeron, itu berarti kan geraknya ambil segmen yang ada di bawahnya, Mas ya. Oh iya. Nah, Mas Saiful adalah nyamping gitu. Bahwa jangan-jangan sebenarnya masih banyak ini banyak yang calon pelanggan yang belum sempat ketangkep oleh kita dan nggak keradar gitu. Nah, caranya gimana? Ya cari lookalike-nya aja gitu. Jadi ke bawahnya dia ngambil segmen yang ada di bawah dengan ngeluarin produk yang speknya lebih rendah, jalanin.
juga bergerak ke samping juga ke teman-temannya gitu dengan look alike tadi. Intinya kan ujung-ujungnya kan meres market ya Mas ya. Jadi eksploitasi ujungnya seperti itu. habis-habisan supaya every single person yang ada di market itu dimanapun mereka berada beli produknya kita gitu. Ya. Wow, ini seru nih. Nah, Iya. karena Mas Saiful tadi udah masuk kepada how to-nya ya dengan look alike gitu. Mungkin saya nambahin Mas Saiful. Jadi ketika kita udah bisa identifikasi nih marketnya, oke, ternyata nih ada satu kantong market yang kita belum garap dan ada potensi gede nih gitu. Maka bisa jadi nanti Anda gak menawarkan produk yang sama dengan existing produk yang Anda miliki sekarang. Karena ada risiko kan, kalau Anda tawarkan kepada mereka dengan spek yang sama, dijual dengan harga yang sama, nggak akan dibeli. Tapi kalau speknya sama, harganya lebih murah, itu nanti akan ngerusak standar harganya gitu. Maka ya strateginya adalah kita harus punya produk baru. Ya tadi, Celeron-nya, iPhone SE-nya gitu. Maka yang teman-teman perlu lakukan adalah identifikasi lagi, mana sih kantong market yang teman-teman ingin garap untuk supaya meres tadi, eksploitasi market tadi. Kemudian buat lagi personanya ya Mas ya. Nah, setelah itu baru betul. kita Karena buatin. pasti personanya berbeda. Pasti setiap personanya pasti beda ya, setiap kantung market tadi ya. Nah, kemudian kita buatin produk yang mana itu pas banget, pas tuh kantongnya mereka, pas untuk kebutuhannya mereka gitu. Nah, satu hal yang jadi syarat adalah nggak boleh produk yang dia buat untuk segmen yang ada di bawahnya atau segmen yang lain yang beda dengan segmen utamanya itu berlawanan dengan positioning yang udah dibuat oleh brand utamanya. Jadi sejelek-jeleknya produk Apple untuk iPhone gitu, untuk segmen yang paling murah, tetap lebih bagus dibandingkan yang lain di segmen yang sama. Gitu. Ya. Dan ciri-ciri Apple-nya nggak boleh hilang. Ya kemudahannya, kemudian iOS-nya semuanya gitu. Sehingga orang nggak ngerasa bahwa wah, gue ada di kelas yang berbeda. Enggak, ini ya karena ini gue pilih ini karena memang gue cocoknya sama ini aja. Tapi ini Apple banget loh gitu. Demikian juga dengan Celeron ya. Intelnya tetap nggak hilang gitu. Nah itu. Nggak hilang. Yes. Mas Saiful ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup di episode ini, Mas? Iya. Oh ya, sebenarnya yang mirip dengan ini tuh si Tesla. Saya suka sama strateginya Tesla. Jadi dia itu benar-benar dari atas mau turun ke bawah. Jadi pertama kali dia muncul, Tesla itu kan mainnya di sports car, benar-benar premium banget gitu. Jadi benar-benar orang itu ngelihatnya udah wah gitu. Posisinya kayak semacam, wah ini dream car terbaruku itu kayak gini nih. Saudara orang mikirnya kayak gitu. Tapi dia punya roadmap yang jelas gitu. Dan dari awal pun dia sudah sampaikan sama si Elon Musk tadi. Jadi Elon Musk ngomong, jadi dari yang aku dapat profit dari sini, nanti aku akan build affordable car dari sini. Jadi ada kelas yang di bawahnya lagi. Kalau tadi ngomongin S-Class gitu, sekarang ada kelas di bawahnya lagi. Dari sini keuntungannya, dia akan buka kelas market baru lagi model Y gitu, model yang ada di bawahnya. Nah, intinya adalah keuntungan si Tesla tadi dengan mengcover semua segmen market ini, dia bisa menciptakan barrier of entry baru bagi kompetitornya. Jadi istilahnya orang yang pertama cuma ngidam-ngidamin yang sports car, ternyata ada yang bisa memungkinkan aku jangkau, akhirnya dia masuk ke situ gitu. Dalam marketing ini namanya tripwire. Tripwire itu maksudnya apa? Kita bisa berikan experience dulu kepada customer produk yang terjangkau, affordable buat dia untuk memberikan gambaran tentang produk utamanya dia. Maksudnya apa? Biar dia lebih termotivasi. Jadi, oh ternyata memang nyaman banget ya gitu. Nyaman banget ya produk ini, value-nya benar-benar maksimal banget, makanya dia termotivasi untuk mengupgrade. Akhirnya cuma misalnya katakanlah dia awalnya beli iPhone SE gitu, akhirnya kepikiran beli yang iPhone 12, bahkan yang Pro Max gitu ya. Jadi dia udah stepping lebih atas lagi, kurang lebih seperti itu sih. Ya itu menarik Mas, aku jadi pengen nambahin lagi nih. Keberadaan orang di layer market itu bisa pindah-pindah Mas ya. Jadi dia bisa awalnya dia di bawah gitu. Tapi kemudian dia akhirnya bisa pindah ke atas, bisa naik lagi gitu. Itu menarik banget tadi ya. Jadi orang yang masih apatis sama Apple gitu, kemudian ngapain mahal lah, nggak mau ada Apple iPhone SE ternyata gitu. yang murah.
Nah, ini murah nggak apa-apa lah kan, kalaupun jelek juga nggak apa-apa kan, murah gitu. Nah, akhirnya dia udah beli iPhone SE dan akhirnya kekunci di sana gitu. Jadi dapat dua nih. Pertama adalah bagus. ya, yang pertama yang didapat oleh Apple adalah dia bisa jagain supaya segmen itu nggak keburu dikuasai oleh pesaing, ya. Jadi dia naruh benteng dulu di sana, gitu. Itu yang pertama untungnya. Yang kedua adalah tripwire tadi, itu bagus tuh, ya. Ini pancingan aja, begitu dia udah jatuh hati, dia mau naik kelas nantinya, masa kelasnya segitu-gitu aja sih gitu. Naik akhirnya jadi advocate. Yes, ada social pressure. Saya nambahin sedikit lagi ya, Gus. Mestinya gini. Ketika kita bermain di dua segmen atau kelas yang berbeda, ada yang satu menjadi semacam kayak peringatan buat kita gitu. Jangan sampai kita kebablasan. Ketika misalnya dari premium itu terus habis itu ternyata kita terlalu fokus yang di bawah. Jangan-jangan image dari brand itu ikut terdegradasi. Gitu, jangan sampai seperti itu. Kalau ngambil case-nya Samsung itu menarik banget gitu, ngomongin Samsung ya, karena Samsung itu kalau bisa saya katakan Galaxy yang dia miliki itu jauh lebih banyak daripada Galaxy Bima Sakti, karena banyak mulai dari Galaxy J, Galaxy A, Galaxy M sampai Galaxy Note yang semakin premium gitu. Bagaimana dia sebuah brand satu payung gitu, dia menghandle kelas segitu banyaknya, bahkan orang yang benar-benar entry level baru punya HP pun ditawarin sama Galaxy J gitu, Mas. Seperti itu. Nah, kuncinya satu sih, intinya adalah differentiator-nya harus jelas. Antara produk premium dengan kelas di bawahnya itu harus jelas. Kalau kita lihat Samsung jelas banget. Jadi kalau misalnya flagship-nya dia gitu ya, kayak misalnya Galaxy Note gitu, Note 20 gitu, dengan Galaxy yang kelasnya M atau J ya udah ya, kelihatan bedanya lah. Maksudnya HP yang mahal sama yang murah kelihatan banget. Bahkan apalagi kalau misalnya Galaxy Note dibandingkan dengan Galaxy Fold atau Galaxy Z gitu, kelihatan banget bedanya apa. Intinya apa? Di masing-masing kelas itu, bahkan kalau misalnya kita mau garap pasar low, mid low, terus premium, terus mau bahkan luxury pun itu juga harus jelas gitu. Value pembedanya apa. Ini perlu kita jaga biar apa? Biar orang yang ada di posisi atas itu nggak tersinggung gitu. Brandku kok terdegradasi gini gitu ya. Fanboy-nya Apple biar nggak marah juga gitu. Ya tetap premium, tetap premium. Ya pasti beda lah beli iPhone 12 Max Pro gitu. Yang harganya berapa, hampir 30 juta itu dengan iPhone SE gitu. Oke, kayaknya ini kita udah panjang banget nih episode ini, Mas. Kita cukupkan dulu ya, Mas ya. Teman-teman pasti ada banyak pertanyaan, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komen ya. Nanti saya dan Mas Saiful akan jawab itu semuanya insya Allah. Oke, thank you banget. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Makasih Mas Saiful. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.